Season 2 episode 1. On the strain. The wall already locks on his face. Do we have a fighting chance? Destined to be cattle for monsters. Or anymore. Are you clean? Master will use your wife's love. Not while I still breathe. Pada tahun 1932 di wilayah Rumania diperlihatkan masa lalu dari sang master, di mana sebelumnya ia adalah seorang manusia sama seperti orang-orang pada umumnya. Namun karena sang master memiliki sebuah penyakit gingantisme atau manusia yang memiliki postur tubuh bagai bak raksasa, hingga membuat saudaranya sendiri merasa malu terhadap adiknya. Dengan hal tersebut, Sardu menyusun rencana agar ia bisa membawanya menuju ke seseorang bernama Great Wolf dengan tujuan menyembuhkan penyakit yang diderita adiknya tersebut. Dan setelah perburuan hari demi hari, mereka mendapati hal yang tak terduga, di mana seluruh rekan dan bahkan saudaranya harus meninggal dan menyisakan dirinya seorang. Sang master yang mengetahui hal itu tentu tak tinggal diam. Ia mencoba menelusuri setiap penjuru gua dengan tujuan mencari siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Namun ketika sesampainya di sana, ia malah mendapati makhluk kuno yang sedang kelaparan. Makhluk tersebut yang melihat tubuh dari sang master begitu besar membuatnya tertarik, hingga ia rela memberikan seluruh jiwanya serta kekuatannya. Dan pada masa sekarang, Abraham yang tak bisa membunuh sang master dengan sinar matahari mencoba menelusuri jejak akan keberadaannya. Namun siapa sangka tiba-tiba saja makhluk yang bernama Faun datang menculiknya. Ternyata Abraham dibawa ke suatu tempat bersamaan dengan Gus berada di dalamnya. Faun bertujuan membawa Abraham ke sana tak lain dan tak bukan adalah untuk memintanya bergabung bersama dalam mengalahkan Strigoi. Dan belum diketahui tujuan pasti mengapa Faun berniat untuk bisa mengalahkan sang master, padahal mereka sama-sama dari keturunan Strigoi. Faun juga mengatakan bahwa selama berabad-abad lamanya mereka tak mengetahui bagaimana cara untuk bisa mengalahkan sang master. Abraham yang mendengarkan hal itu kemudian mengatakan bahwa ia mengetahui sebuah buku kuno yang mungkin bisa menjelaskan serta menerangkan bagaimana cara untuk melenyapkan Strigoi. Dan buku yang dimaksud tersebut bernama De Occido Lumen. Ephraim dan Nora yang telah mengetahui kegagalan Abraham bahwa sang master tak dapat dimusnahkan menggunakan sinar matahari berniat untuk mengakhiri pengajaran mereka sebelumnya dan lebih berfokus untuk mengembangkan vaksin yang tepat untuk menghentikan penyebaran virus. Namun untuk membuat vaksin mereka mengalami kendala yang cukup berarti, di mana penyakit ini akan membunuh korbannya terlebih dahulu sebelum merubahnya menjadi monster. Dan itu merupakan masalah yang rumit untuk pembuatan vaksin. Dan masalah yang kedua bahwa vaksin sulit untuk membantu dalam menciptakan antibodi. Dengan hal itu mereka akan mencoba menciptakan obat untuk menggenerasi organ tubuh manusia agar rentan terhadap cacing yang dimaksud. Sementara sang master sendiri harus mengalami kerusakan tubuh akibat sinar matahari beberapa hari sebelumnya. Dengan hal tersebut ia akan melakukan pembalasan dendam terhadap Abraham. Tak hanya itu, ia juga memerintahkan Thomas untuk segera mencarikannya tubuh yang baru, serta membawakannya beberapa anak-anak dengan tujuan menjalankan rencana berikutnya. Dan ketika di sebuah sekolah diperlihatkan beberapa anak tunanetra akan segera meninggalkan kota tersebut menuju ke suatu tempat yang lebih aman. Namun di tengah perjalanan tanpa terduga mereka malah bertemu dengan Thomas. Ternyata tujuan sang master mengumpulkan anak-anak tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk mengubah mereka menjadi bagian dari Strigoi. Dan Kelly merupakan makhluk Strigoi yang cukup istimewa bagi sang master. Ia akan mengembalikan suara dan bahkan pikirannya dalam menemukan dan mengalahkan Abraham, serta memberkahinya sebuah keluarga yang baru. Begitupun dengan Abraham meminta kepada Fate untuk membantunya dalam menemukan persediaan tambahan yang telah ia simpan di suatu tempat. Dan ketika mereka tiba di tempat yang dimaksud, benar saja itu adalah sebuah persenjataan yang begitu lengkap.
Namun ketika mereka hendak saja meninggalkan tempat tersebut, lagi-lagi puluhan Strigoi datang menghampiri. Ephraim, Nora, serta Fatty yang telah melihat pasangan lansia tersebut telah tertular berniat untuk membawa mereka ke laboratoriumnya dengan tujuan melakukan penelitian tentang obat yang mereka sedang kembangkan. Season 2 episode 2. Nora dan Ephraim akhirnya membawa kedua pasangan lansia tersebut ke ruangan laboratorium untuk melakukan penelitian. Dan di hari itu juga Ephraim mengatakan yang sebenarnya bahwa mereka akan mati dalam waktu 15-48 jam terakhir. Dan Ephraim juga mengatakan bahwa alasan ia membawanya ke laboratorium adalah untuk membantunya dalam mencari dan menemukan obat, dengan tujuan menghentikan penyebaran virus yang telah menyebar. Mendengar hal tersebut, pasangan lansia itu sempat menolaknya. Mereka tidak ingin dijadikan sebagai bahan percobaan dari Dr. Ephraim. Namun karena Ephraim menjelaskan bahwa ketika virus telah menyebar ke seluruh tubuh, maka mereka akan mati secara perlahan dan begitu menyakitkan. Dan virus tersebut dapat menghidupkan mayat mereka yang telah mati, mengubahnya menjadi seorang monster yang akan menginfeksi orang-orang yang mereka sayangi. Mendengar penjelasan tersebut hingga pada akhirnya pasangan lansia itu setuju melakukan percobaannya. Come on. We trusted you. Beberapa jam setelahnya, Ephraim dan Nora masih belum bisa menemukan bagaimana cara virus tersebut bisa menyebar dengan begitu cepatnya, sehingga mereka cukup kesulitan untuk membuat obat yang tepat dalam menghentikan penyebaran virus. Begitupun dengan Abraham yang tak pernah lelah mencari cara agar bisa mengalahkan sang master. Ia mulai mencari petunjuk dari buku-buku kuno yang sekiranya bisa membantunya menyelesaikan permasalahan. Dan salah satu buku kuno yang dipercaya menceritakan asal-usul serta sifat dari Strigoi hanyalah buku yang bernama De Uccido Lumen. Namun yang jadi permasalahannya, ia tak mengetahui di mana kini buku tersebut berada. It's all lies! Fairy tales! Stop wasting my time here! Sementara Fed dan Miranda tetap melakukan petualangan mereka dalam memburu serta melenyapkan setiap Strigoi yang dijumpai. Membabat habis Strigoi satu demi persatu menggunakan granat yang terbuat dari perak. Dan tepat di malam itu juga setelah petualangan mereka yang cukup melelahkan, hingga pada akhirnya kedua pasangan tersebut melakukan hubungan yang tak semestinya. Di suatu tempat yang berbeda diperlihatkan Mr. Palmer ternyata sudah memiliki asisten pribadi bernama Coco Marsanda dan siap melayani setiap kegiatan yang dibutuhkan. Mr. Palmer akan memberikan tugas pertama kepada Coco untuk menguasai pembangunan distribusi makanan yang sebentar lagi akan rampung, serta memerintahkan Coco untuk menyiapkan isi pidatonya yang akan diselenggarakan di hari itu juga bersamaan dengan wakil wali kota. Dan kini tibalah waktu pidato terbuka itu, di mana acara tersebut dihadiri oleh beberapa masyarakat dan juga media. Dari inti pidato tersebut, Mr. Palmer mengatakan bahwa ia dan pemerintah telah membangun distribusi makanan untuk disalurkan kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan. Mengingat virus yang telah menyebar menyebabkan beberapa toko dan sumber makanan sangat sulit untuk didapatkan. Namun dari semua rencana Mr. Palmer tersebut ternyata memiliki tujuan yang begitu mengerikan. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja Abraham datang menghampiri, serta mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah menyerah untuk melenyapkan sang master. Tak hanya itu, Abraham juga mengatakan bahwa ia pasti bisa mendapatkan buku De Uccido Lumen tersebut. Find him.
Season 2 episode 3. Pada malam hari di suatu tempat diperlihatkan Abraham membunuh salah satu strigo yang berada di sana, serta mengambil cairan putih tersebut untuk diekstraksi, serta melakukan beberapa percobaan tes ilmiah yang begitu rumit. Ternyata Abraham yang mengambil beberapa cacing sebelumnya untuk ia gunakan dalam memulihkan kesehatannya seperti apa yang telah dilakukan sang master kepada Mr. Palmer. Dan saat keesokan harinya Nora yang melihat kondisi dari Abraham sehat dan penuh gairah sungguh membuatnya mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Abraham kemudian dengan terpaksa menceritakan semuanya kepada Nora. Namun dengan catatan bahwa Nora tak boleh menceritakan hal tersebut kepada siapapun, termaksud Ephraim sendiri. Abraham mengatakan bahwa usianya saat ini sudah mencapai 97 tahun. Dan dirinya merupakan salah satu tahanan Jerman pada tahun 1944. Ia terpaksa mengkonsumsi cacing tersebut dengan tujuan agar bisa bertahan hidup serta mendapatkan kesehatan untuk ia gunakan dalam membunuh sang master. Sementara Ephraim yang menyadari Jack telah hilang sungguh membuatnya begitu panik. Dan di malam itu juga mereka memutuskan untuk mencari dan menemukannya. Jack yang mencoba melarikan diri bukan tanpa alasan. Ia melakukan hal itu semata-mata hanya untuk bisa kembali bertemu dengan ibunya. Ephraim yang mendengarkan hal tersebut akan mencoba membawanya ke laboratorium serta memperlihatkan situasi yang berada di sana. Kini tibalah Ephraim, Nora, dan Jack di laboratorium yang dimaksud. Ephraim berusaha menjelaskan bahwa ia dan Nora berusaha menciptakan obat yang sekiranya bisa membantu mereka dalam menghentikan virus tersebut. Namun karena Jack tak peduli dan tetap ingin bertemu dengan ibunya, justru menghancurkan setiap peralatan yang ada di sana. Hingga membuat Ephraim begitu marah dibuatnya. Covered, it would shoot into your that stinger? Your body. No. Drain all the blood from your snap. All right, F. This. Sementara di tempat lain diperlihatkan mantan asisten Palmer yang bernama William memutuskan untuk pulang kampung setelah apa yang telah terjadi sebelumnya. Begitupun dengan wakil wali kota serta anggota dewan yang bernama Justin Feraldo mengumumkan ke seluruh warganya bahwa tempat yang mereka tinggali sekarang yang bernama Staten Island merupakan zona bebas wabah, sehingga warganya tak perlu cemas akan soal virus yang menyebar dengan begitu cepatnya. Captain, please do the Sementara Gus sendiri menjalani beberapa tes pelatihan sebelum mereka melakukan misi yang begitu penting. Dan dari pelatihan itu Gus mampu mengalahkan strigo hanya dengan tangan kosong saja tanpa terinfeksi. Dengan hal tersebut Vaughn akan memberikan misi bahwa tugas mereka saat ini adalah menangkap Mr. Palmer. Dan tepat di hari itu juga Gus menyamar sebagai seorang teknisi agar bisa memasuki tempat kerja Mr. Palmer dengan mudah. Dan ketika mereka memasuki tempat tersebut, hal yang tak terduga terjadi, di mana pihak keamanan Palmer telah mengetahui kedatangan Gus, sehingga mereka bisa mengamankan Mr. Palmer sebelum Gus dan Vaughn tiba di ruangan kerja tersebut. Tak hanya itu, Palmer juga telah mengaktifkan sinar UV yang akan membunuh strigoi tersebut, sehingga misi Vaughn harus gagal dan membuatnya meninggoy di saat itu juga. Get out! Season 2 episode 4. Ephraim, Nora, serta Fett mencoba melepaskan strigo yang sebelumnya mereka telah melakukan penelitian di laboratorium dengan tujuan melihat perkembangannya setelah menyuntikkan beberapa obat ke tubuh strigoi. Dan ketika makhluk tersebut menginfeksi beberapa strigoi lainnya, maka mereka bisa melihat reaksi percobaan penelitian Ephraim berhasil atau tidaknya. Sementara Gus sendiri mendatangi teman namanya yang bekerja sebagai koki di salah satu warung makan yang ada di kota tersebut, serta memesan beberapa menu makanan yang dibutuhkan. Setelah kematian Vaughn, Gus memutuskan untuk kembali ke rumahnya sembari melihat kondisi dari ibunya. Dan sesampainya di sana ia mendapati rumah tersebut cukup berantakan, serta mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Tak hanya itu, ternyata Gustak membunuh ibunya karena tak tega melakukannya. Walaupun sebenarnya makhluk yang berada di depannya adalah Strigoi itu sendiri. Diperlihatkan masa lalu dari Abraham serta Mr. Palmer. Ternyata mereka berdua sebelumnya sudah pernah bertemu satu sama lainnya. Mr. Palmer di masa mudanya merupakan seorang pengusaha kaya raya dengan keterbatasan penyakit yang diderita. Dan pada masa itu Mr. Palmer tertarik untuk mencari serta menemukan sebuah buku kuno bernama De Uccido Lumen. Dan Abraham yang pernah bekerja sama dengannya memintanya untuk mencari dan menemukan buku tersebut. Namun dari segala upaya mereka untuk mencari dan menemukan buku yang dimaksud tak semudah yang dibayangkan, di mana orang-orang biarawan telah menyembunyikannya karena dianggap telah terkutuk. Sehingga Thomas datang menawarkan penawaran bahwa apa yang dibutuhkan Palmer semuanya ada pada dirinya. Dan itulah sebabnya sampai sekarang Palmer dan Thomas telah bersekutu demi menjalankan tugas dan kehendak dari Sang Master. Has obviously been destroyed. Return to New York immediately. Quest is at an end. And there's no use throwing good money after bad. Dan tepat di masa sekarang Abraham bersama Miranda mengunjungi sebuah pulau kecil di Staten Island dengan tujuan menemui William, mantan asisten pribadi dari Mr. Palmer. Saat pertemuan tersebut tanpa basa-basi Abraham mengutarakan niatnya bahwa tujuannya ke sini adalah untuk mendapatkan informasi terkait sebuah buku kitab suci. Namun William yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa Palmer sudah tak peduli lagi akan keberadaan dari buku tersebut. Dan dirinya juga tak mengetahui di mana keberadaan dari buku itu. Sementara Ephraim dan Nora kembali memastikan apakah eksperimennya berhasil atau tidak. Dan ketika mereka melihat Strigoi yang telah disuntikan cairan sebelumnya nampak lelah dan tak berdaya sehingga bisa dipastikan hal itu berhasil. Ditandai juga mereka menemukan beberapa Strigoi telah bunuh diri, memaksa Sang Master untuk membunuh kaumnya sendiri demi menghentikan penyebaran infeksi yang telah dibuat oleh Ephraim. The Master's forcing them to commit suicide. Works. Dan saat keesokan harinya telah tiba, Ephraim memutuskan untuk mengajak Jack bermain softball sembari menghibur anaknya tersebut. Namun karena Jack kembali teringat akan masa lalu bersama ibunya sehingga membuat permainan itu cukup membosankan. Dan ketika malam harinya telah tiba tanpa terduga, tiba-tiba saja Kelly berhasil menemukan jejak dari keberadaan anaknya tersebut. Death is near.